Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Max Media Channel. Apa kabar teman-teman? Aku doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu dimanapun berada. Kali ini saya berada di objek wisata Situ Gede, Tasikmalaya. Saya bersama keluarga akan mengitari pulau kecil yang berada di tengah-tengah danau atau situ dengan menggunakan sampan atau perahu motor yang disediakan pengelola, sambil bercerita tentang asal-usul atau sasakala Situ Gede. Silakan simak sampai tuntas. Selamat menyaksikan. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Situ Gede merupakan salah satu objek wisata andalan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Mangkubumi, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Tasikmalaya. Situ Gede adalah danau alami yang sangat indah, dengan luas sekitar 47 hektar, yang di tengah-tengahnya terdapat pulau kecil atau nusa, seluas 1 hektar. Berupa hutan lindung yang di dalamnya terdapat 3 buah makam yang dikeramatkan oleh masyarakat. Ketiga makam tersebut merupakan makam Eyang Prabu Adilaya dan 2 orang pelayan setianya. Menurut versi salah satu sumber, mengisahkan tentang asal-usul atau sasakala Situ Gede, bahwa Prabu Adilaya adalah putra mahkota Kerajaan Sumedang yang dinobatkan menjadi Raja Muda Kerajaan Sumedang. Beliau Raja Muda yang sangat cerdas dan sakti mandraguna. Sebagai seorang raja, beliau menganggap memiliki ilmu kanuragan saja tidak cukup. Beliau perlu melengkapi ilmunya dengan ilmu kebatinan atau ilmu agama. Maka beliau diperintahkan oleh gurunya untuk menemui seorang Kiai Linuhung bernama Kiai Jiwaraga yang bermukim di Tanah Mataram untuk berguru ilmu agama. Atas restu ibunya, Prabu Adilaya meninggalkan kerajaan dengan didampingi permaisurinya bernama Nyai Dewi Kondang Harpa dan 2 orang pelayan setianya bernama Sagolong dan Silihwati menuju Tanah Mataram, sedangkan tugas-tugas kerajaan untuk sementara diserahkan kepada ibundanya. Singkat cerita, Prabu Adilaya tibalah di Tanah Mataram dan bertemu dengan Kiai Jiwaraga. Beliau diterima dan diangkat sebagai murid Kiai Jiwaraga dan berguru ilmu kebatinan atau ilmu agama selama berbulan-bulan lamanya. Sebagai pribadi yang cerdas, beliau berhasil menguasai seluruh ilmu yang diberikan gurunya. Menurut gurunya Kiai Jiwaraga, untuk menyempurnakan ilmunya Prabu Adilaya perlu belajar lagi ilmu agama dari seorang kiai yang bermukim di Tatar Sukapura, yang sekarang namanya menjadi Tasikmalaya. Prabu Adilaya dengan penuh hormat memenuhi permintaan gurunya untuk kembali berguru di Tanah Sukapura. Namun sebelum berangkat, Kiai Jiwaraga meminta Prabu Adilaya untuk menikahi putrinya yang cantik jelita bernama Dewi Cahya Karembong. Dan Prabu Adilaya pun menyetujuinya. Begitupun dengan istri pertamanya. Selanjutnya, dengan doa restu gurunya Kiai Jiwaraga yang juga sebagai mertuanya, Prabu Adilaya meninggalkan Tanah Mataram menuju Tanah Sukapura diikuti kedua istrinya, Nyai Dewi Kondang Harpa dan Dewi Cahya Karembong beserta 2 pelayan setianya, Sagolong dan Silihwati dengan berjalan kaki. Selama perjalanan Prabu Adilaya pada saat beristirahat dan bermalam, tidak pernah melewatkan waktunya untuk memperdalam ilmu yang diberikan gurunya Kiai Jiwaraga, sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang suami, sampai-sampai kedua istrinya tidak pernah disentuh sama sekali.
sehingga memicu kecemburuan kedua istrinya karena merasa tidak pernah diperhatikan. Ditambah lagi kekhawatiran suaminya akan menikah lagi setelah berguru, maka kedua istrinya bersekongkol untuk menghabisi suaminya. Maka setibanya di Tatar Sukapura, sebelum berhasil menemui seorang kiai yang dimaksud oleh gurunya Kiai Jiwaraga, pada saat beliau tertidur pulas setelah lelah menempuh perjalanan. Ditambah lagi dengan memperdalam ilmunya hingga larut malam, diam-diam kedua istrinya, Nyai Dewi Kondang Harpa dan Dewi Cahya Karembong mengeluarkan keris pusaka yang dibawa masing-masing dan menghujamkannya ke dada Prabu Adilaya secara bersamaan. Setelah membaca kalimah La ilaha illallah, beliau pun wafat. Karena merasa takut rahasianya terbongkar dan takut mendapat hukuman berat dari kerajaan, maka saat itu pula kedua pelayan setia Prabu Adilaya Sagolong dan Silihwati pun dihabisi, dan untuk menyembunyikan jasadnya, jasad ketiganya dikuburkan di sebuah bukit yang berada di tengah rawa-rawa, dan seketika alam pun berduka dan terjadi hujan lebat. Akhirnya rawa-rawa berubah jadi sebuah danau atau situ yang kemudian diberi nama Situ Gede, artinya situ atau danau yang besar, dan kedua istri Prabu Adilaya berhasil keluar dan melarikan diri. Hingga saat ini makam keramat Prabu Adilaya banyak diziarahi pengunjung. Demikian sekelumit riwayat asal-usul atau sasakala Situ Gede. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berencana akan merevitalisasi Situ Gede untuk dijadikan objek wisata utama Kabupaten Tasikmalaya. Semoga bermanfaat.